Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam BIM School TV. Selamat datang di pertemuan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang unsur kebahasaan cerpen. Jadi dari pertemuan sebelumnya sudah belajar unsur intrinsik, sudah belajar struktur cerpen, dan juga identifikasi cerpen. Nah, kali ini kalian akan belajar unsur kebahasaan cerpen. Simak baik-baik materi ini ya. Salam BIM School TV. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan klik tombol like-nya. Tidak lupa ketik nama kalian di kolom komentar, tangkap layar atau screenshot dan dikirim ke Google Classroom. Kita mulai dari yang pertama. Baik, apa aja sih yang dibahas di unsur kebahasaan cerpen? Nah, yang pertama ada kata ganti orang. Yang kedua ada keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga ada kalimat deskriptif. Dan yang keempat ada majas. Ada 4 poin aja. Kita akan mulai dari kata ganti orang. Kata ganti orang ini terbagi menjadi 3. Ada pertama, kedua, dan ketiga. Di pertemuan sebelumnya kata ganti orang ini erat kaitannya dengan apa? Dengan sudut pandang. Ya. Kita mulai dari kata ganti orang yang pertama tunggal. Ada aku, ada saya. Gue bisa, cuma bahasanya tidak baku. Dalam bahasa percakapan boleh. Jamak itu ada kami, kita. Bedanya apa kami sama kita? Kalau kami yang diajak bicara itu tidak ikut dalam kelompok itu. Tapi kalau kita yang diajak bicara ikut. Contoh misalnya, Bapak di depan kelas 9G, anak-anak, hari ini kita belajar di Google Classroom, maka termasuk Bapak dan anak-anak 9G. Tapi kalau misalnya ada Bapak, ada guru lain gitu, anak-anak, hari ini kami mau divaksin, berarti guru-guru itu lebih dari 1 jamak mau divaksin. Yang kedua ada kamu, anda. Tunggal, yang jamaknya ada kalian. Ketiga tunggal ada apa? Ada ia, dia, beliau. Jamaknya ada mereka. Jamak tuh lebih dari 1, tunggal itu 1. Lanjut di kata keterangan. Kata keterangan ada terbagi 3. Ada keterangan waktu, tempat, dan suasana. Contoh, misalnya pagi hari. Berarti keterangan waktu pagi hari. Siang hari. Matahari mencapai puncaknya berarti apa? Siang hari. Keterangan tempat, di Kedari. Ada apa aja? Ada di rumah, depan sekolah, ke kantor, dan lain-lain. Kalau suasana ada sedih, tegang, dan takut, dan lain-lain. Ini berarti di sininya ada dan lain-lain. Ya, jadi banyak contohnya. Ada yang disampaikan secara langsung, ada yang tidak. Sekarang bedanya menegangkan dengan menakutkan. Menegangkan itu sebelum takut. Jadi misalnya dalam sebuah film atau cerita-cerita horor, menegangkan itu ketika setannya mulai muncul. Takut itu ketika setannya benar-benar muncul, langsung ngasih muka serem gitu. Itu mulai takut di sini. Jangan muka bapak yang tadi itu, kamu pasti ketawa kan. Nah, itu contoh kata keterangan ya. Kata keterangan juga bukan berarti terlalu terang. Waduh, ini keterangan nih, lampunya matiin dong, bukan ya. Tapi keterangan ada waktu, tempat, dan suasana. Sudah ada banyak. Ada alat, ada cara, ya, ada hasil. Nah, kalau yang sekarang cukup 3 aja. Waktu, tempat, dan suasana. Karena kata keterangan, kalau tadi ini berhubungan dengan sudut pandang, kalau kata keterangan ini berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Berhubungan dengan latar. Ya. Ada latar tempat, waktu, dan suasana. Jangan tambahin halilintar ya, nanti jadi latar halilintar. Siap gitu. Oke, kita lanjut ke uraian deskriptif. Uraian deskriptif dapat berupa mendeskripsikan, lihat ada apa aja? Ada pelaku,
fisik atau kepribadiannya. Fungsinya apa? Untuk melukiskan, bisa juga keadaan atau peristiwa dalam cerpen. Membuat kamu lebih memahami cerita, juga memahami peristiwa yang terjadi dalam teks cerpen. Oke. Sebelumnya Ananda perhatikan contoh berikut dalam cerpen. Uraian deskripsinya mendeskripsikan keluarga dari tokoh aku, kakak, ibu, dan ayahnya. Kutipannya, aku adalah anak dari dua bersaudara. Ibuku seorang pegawai dan ayahku adalah seorang pengusaha ternak. Aku mempunyai seorang kakak perempuan yang jarak umurnya cukup jauh di atasku. Kakakku Rambu Uru berumur 20 tahun sedangkan aku 13 tahun, berarti bedanya 7 tahun. Saat ini kakakku telah kuliah di satu-satunya perguruan tinggi di kota kabupaten ini. Sedangkan aku masih SMP. Kami berdua bisa dibilang sering tidak akur. Bahkan ketika sarapan di pagi itu pun kami sempat bertengkar gara-gara segelas susu coklat. Walaupun begitu, aku dan kakak sebenarnya saling menyayangi. Jadi ini mendeskripsikan keluarga dia yang sering berantem. Mungkin juga kamu juga gitu kali ya. Semua kakak atau adik kamu sering berantem, tapi sebenarnya adalah saling sayang. Kita lanjut ke majas atau gaya bahasa. Majas atau gaya bahasa ada apa aja? Yang pertama ada personifikasi. Cuman ada banyak. Ini Bapak pilihkan ya. Ada sekitar 30 majas, tapi ini aja yang Bapak pilihkan 9 ya. Yang kedua ada metafora. Yang ketiga ada asosiasi, hiperbola, metonimia, sinisme, eufemisme, litotes, dan juga ironi. Itu majas-majas yang akan keluar pada materi cerpen. Dari 30, Bapak hanya ambil 9 saja. Majas atau gaya bahasa. Kita mulai dari personifikasi. Sesuai namanya, person itu kan apa? Person itu orang. Ya, bahasa Inggris kan. Artinya benda mati sebagai makhluk hidup. Ada sifatnya. Nih, pulpen, Apple Pencil berdiri tegak di meja Bapak, misalnya gitu. iPad tertidur pulas malam itu. Nah, itu juga benda mati yang seperti makhluk hidup. Ya. Atau memberikan sifat-sifat manusia pada benda mati. Contoh, rembulan terlelap di buai mimpi. Di buai mimpi, yang bisa mimpi itu siapa? Makhluk hidup. Manusia misalnya. Penanya menari-nari di atas kertas. Apalagi banyak, misalnya ombak berlarian di tepi pantai. Ya. Lalu ada banyaklah contohnya ya. Intinya benda mati yang memiliki sifat benda hidup atau manusia. Gampangnya itu ya. Misalnya gini, selama PJJ aku selalu dipandangi oleh webcam kesayanganku. Nah, dia seakan-akan kan memandang kamu gitu ya, ngasih perhatian kamu dan lain-lain. Oke, itu personifikasi. Yang kedua ada hiperbola. Nah, ini hiperbola itu bahasa gampangnya apa sih? Lebay ya. Mengandung pernyataan yang berlebihan tuh ya. Dengan maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruhnya. Berlebihan gitu. Cintaku padamu sedalam lautan. Emang tahu lautan sedalam apa? Enggak juga. Sampah di sudut kelas itu semakin lama semakin menggunung. Banyak sih, tapi nggak sampai menggunung karena lama tidak dibersihkan. Jadi hiperbola itu lebay. Misalnya dinginnya ruangan ini seperti, jangan seperti, membuatku membeku. Dingin banget gitu
jangan. Oke, itu hiperbola itu berarti kata kuncinya lebay. Kita belajar ke ciri ya. Nah, nanti di soal ulangan itu, di soal latihan, bukan yang ditanya apa itu personifikasi, apa itu hiperbola, apa itu metonimia, bukan, tapi lebih ke arah contoh kalimat, contoh paragraf kamu tentukan itu majas apa. Makanya perhatikan baik-baik contoh-contoh. Metonimia ini menyebutkan kata sebagai ciri atau sangat erat kaitannya dengan benda yang dimaksudkan. Atau paling gampangnya adalah di sini lebih ke arah apa? Merek. Ya, ada apa aja di sini? Ada Garuda, ada Kijang. Maksudnya ini apa Garuda? Pesawat. Kijang ini mobil. Kuli bangunan itu sering bersama gudang garam. Kapital ya, karena nama tempat ya. Ini adalah rokok misalnya gitu ya. Itu metonimia. Ia minum aqua. Ini hiperbola udah tadi kita skip. Nah, masuk ke sinisme. Sinisme ini sindiran yang lebih tajam atau keras daripada ironi, sehingga orang yang tersindir merasa agak tersinggung. Nyindir gitu. Nyindir itu berarti lebih ke arah mengatakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang tapi diperhalus, tapi tetap tidak baik. Itu nyindir. Beda kalau nyender gitu. Harum sekali baumu, tidak ada air ya di rumahmu. Ini artinya apa sih? Dia nggak mandi. Oceano betul-betul mengganggu telingaku, bisa jadi suaranya cempreng. Ya. Itu menyindir yang agak keras. Lanjut ada eufemisme. Ini ungkapan yang dianggap kasar atau tidak sopan, tapi diperhalus. Permisi bu, saya mau ke belakang, artinya ke kamar mandi. Bruno adalah anak yang kurang cepat dalam mengikuti pelajaran memasak, berarti ia bodoh dalam situ. Tapi kan kalau bilang bodoh banget, nah itu kan tidak sopan ya, juga menyakiti hati. Eufemisme itu lebih ke arah memperhalus sindiran-sindiran. Lalu ke litotes. Litotes ini artinya berlawanan dari arti yang digunakan, fungsinya untuk merendahkan diri. Ingat, yang boleh itu rendah hati ya. Rendah hati, rendah diri. Yang ini boleh, yang ini jangan. Singgahlah sebentar di gubuk kami, tau-taunya rumahnya istana. Makanlah dengan seadanya, tahu-taunya berlimpah. Itu litotes, lawan arahnya. Lanjut ke ironi. Menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud untuk menyindir atau mengolok-olok. Rajin sekali kamu ini, baru pukul 8 sudah datang gitu. Misalnya rambut kamu rapi sekali, tapi ternyata udah sampai jidat gitu, udah sampai alisa. Tulisanmu bagus sekali, mataku sampai juling. Tau juling gak nih gini? Juling itu jereng gitu ya membacanya. Ini juga artinya tulisannya jelek banget. Ya, terima kasih. Baik, silahkan setelah ini kalian cek di Google Classroom, itu ada link latihan dalam mengerjakan soal kebahasaan. Seperti biasa diberikan 2 kali kesempatan, diambil nilai tertinggi. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe di channel BIM School TV biar Bapak lebih semangat dalam mengupload video. Tidak lupa juga pertanyaan-pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat Google Classroom atau forum WhatsApp di grup kelas masing-masing. Atau japri ke Bapak langsung, pasti Bapak akan balas saat itu juga. Sekian dari materi kali ini.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga materi yang Bapak sampaikan dapat diterima oleh kalian. Semoga materi kalian lebih mudah, karena rata-rata nilai di soal-soal unsur intrinsik itu bagus-bagus, banyak yang dapat nilai 100. Keren, mantap kelas 9 ya. Itu saja, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.